Langit Mandalika terbentang biru menyilaukan, seolah ikut berdebar menantikan dentuman mesin supersport yang akan segera memecah keheningan pagi. Di balik pagar pembatas, ribuan penonton bersorak, melambai dengan bendera merah putih yang bergetar tertiup angin laut. Di tengah hiruk-pikuk itu, Veda Ega Pratama berdiri diam di depan pitnya, helm hitam di tangan, tatapan matanya lurus menembus lintasan panas yang berkilau seperti bara. Ia tidak bicara, tapi di dadanya, jantung berdetak seirama dengan degung mesin-mesin yang mulai dipanaskan. Hari ini bukan sekadar balapan, ini adalah panggung untuk membuktikan siapa dirinya. Mandalika adalah rumah, tapi juga medan perang. Di tribun, spanduk bertuliskan, Veda is Indonesia's Pride, berkibar dengan megah, namun justru menambah beban di pundaknya. Sejak debut di kelas SS600, media tak henti membandingkannya dengan para legenda. Apakah bocah ajaib ini benar-benar siap menghadapi para veteran? Komentar komentator yang terdengar nyaring dari pengeras suara. Veda menarik napas panjang. Ia tahu, hari ini tak ada tempat untuk ragu, karena satu kesalahan bisa berarti kehilangan segalanya. Di padok, aroma oli dan bensin bercampur dengan panas logam yang terbakar. Para mekanik Repsol Astra bekerja cepat, memeriksa setiap baut dan sensor dengan ketegangan yang sama seperti tentara sebelum perang. Setelan suspensi udah ekstrim, Vet. Kalau kamu dorong lebih jauh, motor bisa liar, ujar Pak Anang, kepala mekaniknya, tanpa menatap. Veda hanya mengangguk, kemudian menatap layar data telemetri yang menunjukkan angka RPM mendekati batas merah. Justru di situ batasnya, Pak. Saya mau bermain di ujung kecepatan, jawabnya pelan namun mantap. Saat motor CBR 600RR-nya dihidupkan, raungan mesinnya mengguncang seluruh padok, suara yang menggetarkan hati sekaligus menakutkan. Beberapa pembalap lain melirik, termasuk Tatsuki Watanabe, sang rival utama dari Jepang, yang tersenyum sinis dari pit sebelah. Tatapan mereka beradu sejenak, seolah dua petir siap saling menyambar. Veda tidak menunduk, tidak tersenyum. Ia hanya menatap balik, dingin, lalu menurunkan helm ke kepala dengan gerakan lambat dan pasti, sebuah tanda perang telah dimulai. Ketika ia melangkah menuju grid start, sorak penonton semakin menggila. Beberapa anak kecil memanggil namanya, wajah mereka penuh harapan. Veda tersenyum tipis di balik helm, menyembunyikan rasa gugup yang menekan dari dalam. Ia tahu, semua mata tertuju padanya. Ia tahu, satu detik lambat berarti kehilangan podium, kehilangan harga diri. Tapi ia juga tahu, inilah yang ia cintai, sensasi ketika nyawa, kecepatan, dan impian berpadu jadi satu di atas aspal panas. Di pit wall, bendera merah putih berkibar di tangan seorang wanita, ibunya. Ia berdiri di antara kerumunan, air matanya menetes tanpa suara. Sejak kecil, ia selalu menatap putranya berlari di lintasan kecil di Yogyakarta, kini menyaksikannya menantang dunia di sirkuit kebanggaan bangsa. Jangan takut, nak, bisiknya pelan, seolah Veda bisa mendengar dari balik deru mesin. Dan entah kenapa, di momen itu, Veda merasakan sesuatu bergetar di dadanya, sebuah rasa yang bukan sekadar adrenalin, tapi kebanggaan. Lampu start berwarna merah menyala 5 kali, lalu padam serentak. Seluruh dunia seolah berhenti bernapas. Di detik itu, ban belakang Veda menghantam aspal dengan ledakan tenaga penuh, meninggalkan garis hitam di lintasan. Ia melesat bagaikan kilat, melintasi udara panas Mandalika dengan satu tekad membara, aku tidak akan pulang tanpa kemenangan. Dan dengan itu, kisah perjuangan seorang anak bangsa pun dimulai, dengan raungan mesin, keberanian, dan mimpi yang menyala lebih terang dari matahari Mandalika. Debu panas masih menari di udara saat sesi latihan bebas dimulai. Suara mesin-mesin supersport meraung seperti kawanan singa yang lapar. Veda Ega Pratama baru saja memutar satu putaran pemanasan, tubuhnya seolah menyatu dengan motor. Namun dari spion kecil di sisi kiri, ia melihat sosok yang tak asing, Tatsuki Watanabe, menempel di belakangnya, hanya berjarak beberapa meter. Bukan kebetulan,
Watanabe memang sengaja melakukannya. Ia ingin menunjukkan bahwa di Mandalika, sang tuan rumah tidak akan punya jalan mudah. Veda menggertakkan gigi. Baiklah, kalau kau mau menari di sini, aku yang akan memimpin iramanya, bisiknya dalam helm. Di tikungan ke-10, tikungan tersulit di Mandalika, Watanabe mencoba masuk dari sisi dalam, manuver yang berani dan berbahaya. Ban depan mereka hanya terpisah sejengkal. Seandainya salah satu terlambat sepersekian detik saja, keduanya bisa terpelanting keluar lintasan. Sorak penonton membahana, tapi Veda tidak menyerah. Ia menahan motor sedikit lebih lama, menekan gas dengan kalkulasi presisi yang hanya dimiliki pebalap dengan keberanian di ambang gila. Motor meluncur sempurna keluar tikungan, meninggalkan Watanabe yang harus mengerem lebih awal. Kau tidak akan menyalipku di rumahku, ucapnya dalam hati dengan dada membara. Di padok, Pak Anang menyaksikan layar telemetri dengan wajah tegang. Veda terlalu memaksa di sektor 3, kalau terus begini, ban belakang bisa habis sebelum waktunya, gumamnya. Seorang mekanik muda mencoba menenangkan, tapi matanya sendiri ikut gelisah. Mereka semua tahu, duel seperti ini tidak hanya tentang kecepatan, tapi juga ego. Dan ego adalah bahan bakar yang paling mudah meledak. Di pit sebelah, tim Jepang bertepuk tangan kecil, bangga dengan tekanan yang Watanabe berikan. Permainan psikologis sudah dimulai, bahkan sebelum lampu start balapan sesungguhnya menyala. Setelah latihan, Veda kembali ke padok dengan helm masih tertutup rapat. Ia turun dari motor tanpa bicara, menyerahkan sarung tangan ke mekanik, dan duduk di kursi dengan napas berat. Suara bising sekitar terasa menjauh, seolah dunia mengecil. Di benaknya, replay tikungan ke-10 terus berputar. Hampir jatuh, hampir kehilangan ritme. Ia menutup mata, mencoba menenangkan diri. Tapi wajah Watanabe muncul lagi, dengan senyum sinis dan tatapan penuh tantangan. Dia ingin aku marah, gumam Veda. Dia ingin aku kehilangan kendali. Sebuah tawa getir keluar dari bibirnya. Tidak semudah itu. Pak Anang mendekat, menepuk bahu anak didiknya. Nak, dengar baik-baik. Rivalmu bukan Watanabe. Rivalmu adalah dirimu sendiri. Kalau kamu biarkan emosi menguasai gas, kamu sudah kalah sebelum start. Veda menatap lelaki tua itu, yang telah menemaninya sejak karting kecil di Yogyakarta, lalu mengangguk pelan. Kata-kata itu seperti bara kecil yang menyalakan kembali keseimbangannya. Ia berdiri, menatap motor yang baru saja membuatnya hampir terlempar, lalu berkata lirih, "Aku yang kendalikan, bukan dia." Sore itu, langit Mandalika mulai berubah jingga. Sirkuit tampak sepi, hanya menyisakan suara angin yang melintasi tribun kosong. Di tengah kesunyian itu, Veda berjalan perlahan ke lintasan, menatap aspal hitam yang memantulkan sisa sinar matahari. Ia menunduk, menyentuh permukaannya dengan ujung jari, dingin dan keras, seperti tekad yang tumbuh di dalam dadanya. "Besok," katanya pelan, "kau akan jadi saksi." Sementara itu, di padok seberang, Watanabe menatap foto lintasan dari tabletnya. Di sudut bibirnya, senyum kecil muncul. "Menarik, Ega. Sangat menarik," ucapnya dalam bahasa Jepang. "Kau cepat, tapi belum cukup berbahaya." Ia mematikan layar, berdiri, lalu menatap ke arah pit Veda dari kejauhan. Dua sosok, dua ambisi, dan satu lintasan. Besok, api rivalitas itu akan membakar Mandalika sampai ke ujung garis finish. Malam turun pelan di Mandalika, membawa udara lembab dan bisikan ombak dari arah laut. Sirkuit yang siang tadi bergemuruh. Kini sunyi total, lampu-lampu pit mati, tribun kosong, dan hanya suara jangkrik menemani langit yang berkilau bintang. Di ujung padok, Veda Ega Pratama duduk di tepi lintasan dengan hoodie hitamnya, helm tergeletak di samping. Ia memandangi garis start yang berkilau di bawah cahaya bulan. Di sanalah besok segalanya akan dimulai, kemenangan, kehormatan, atau kehancuran. Semua bergantung pada satu malam ini, pada ketenangan sebelum badai. Ia menutup mata,
mendengar kembali raungan mesin siang tadi, suara yang terus berputar di kepala, seperti gema tak berujung. Setiap tikungan masih terasa di otot tangannya, setiap getaran ban masih membekas di tulang. Tapi bukan hanya itu, wajah Watanabe juga muncul dalam ingatannya, tatapan dingin dan senyum menantang yang membuat dadanya bergejolak. Dia tak hanya cepat, pikir Veda, dia tahu cara menghancurkan fokus lawan. Ia tahu, besok bukan cuma soal siapa paling cepat, tapi siapa paling kuat menahan tekanan. Dan tekanan itu sudah mulai menggerogoti pikirannya malam ini. Veda berdiri, berjalan menuju padok tempat motornya diselimuti kain hitam. Ia menyentuh bodinya pelan, seperti menepuk bahu rekan seperjuangan. Kita sudah sejauh ini, katanya lirih. Besok, hanya ada kau, aku, dan lintasan. Di dalam hati, ada rasa takut yang tidak ia akui, rasa takut akan gagal di depan bangsa sendiri. Tapi lebih dari itu, ada api yang lebih besar, api yang lahir dari janji masa kecil, dari doa ayahnya yang dulu berkata, kalau kamu balapan, jangan hanya untuk menang. Balaplah karena kamu mencintainya. Kata-kata itu masih membekas dalam dada, menjadi alasan mengapa ia tidak menyerah sampai hari ini. Ia berjalan keluar padok, menuju pantai yang tak jauh dari sirkuit. Ombak berdebur lembut, membawa aroma asin yang khas. Veda melepaskan sepatunya, membiarkan pasir dingin menyentuh kakinya. Ia menatap laut luas yang gelap, seolah mencari sesuatu di balik kegelapan itu, ketenangan, mungkin, atau keberanian. Angin laut meniup rambutnya, membuatnya sadar betapa kecil dirinya dibandingkan dunia, tapi juga betapa besarnya kesempatan yang menantinya. Ride with PURPOSE, gumamnya, mengulang kata-kata yang ia tulis di helm. Itu bukan sekadar tulisan, tapi mantra. Sebuah pengingat bahwa setiap lap harus punya makna. Ponselnya bergetar, pesan dari ibunya, jangan terlalu keras pada dirimu, nak. Kami semua sudah bangga, apapun hasilnya. Veda tersenyum tipis, tapi air matanya jatuh sebelum ia sempat menghapusnya. Ia mengetik balasan singkat, besok, ibu. Besok aku akan buat semua orang tahu bahwa doa ibu tidak pernah sia-sia. Ia menatap layar yang redup beberapa detik, lalu mematikan ponsel dan menatap langit malam. Di antara ribuan bintang, satu bintang tampak paling terang, dan ia memilih untuk percaya bahwa itu adalah ayahnya yang sedang menonton dari atas sana. Kembali ke hotel, tubuhnya terasa berat, tapi pikirannya tak mau diam. Ia duduk di tepi ranjang, membuka buku catatan kecil yang selalu ia bawa. Di halaman pertama tertulis nama-nama sirkuit dan waktu terbaiknya, di bawahnya ada satu kalimat yang kini terasa menggema di hati, kecepatan bukan soal angka, tapi keberanian melawan ketakutan. Ia menutup buku itu, menatap cermin, dan melihat sosok dirinya, mata tajam, lelah tapi menyala. Aku siap, ucapnya pada pantulan itu. Ketika akhirnya ia berbaring, suara angin dari jendela terdengar seperti raungan mesin di kejauhan. Veda menutup mata, membiarkan suara itu menemaninya menuju tidur singkat sebelum fajar. Esok pagi, dunia akan kembali berputar di bawah roda-rodanya, dan Mandalika akan menjadi saksi, apakah seorang anak muda bernama Veda Ega Pratama akan bangkit sebagai legenda, atau tenggelam dalam bayangan rivalitas yang membakar. Tapi malam ini, dalam diam, satu hal sudah pasti, ia tak akan mundur. Fajar merekah di atas Mandalika, menumpahkan cahaya keemasan di atas lintasan yang masih basah oleh embun. Dari kejauhan, suara mesin-mesin super sport mulai bergemuruh, seperti jantung raksasa yang berdenyut bersamaan. Di padok Repsol Astra, Veda Ega Pratama berdiri dalam diam, menatap motor CBR 600RR-nya yang berkilau di bawah matahari. Tak ada senyum, tak ada kata. Hanya detak jantung yang semakin cepat setiap kali Marshall berteriak menghitung waktu menuju grid. Pak Anang menepuk bahunya pelan, sudah waktunya, nak. Ini hari yang kita tunggu. Veda mengangguk pelan, matanya menatap ke depan dengan tatapan tajam yang tak lagi mengenal takut. Ketika ia melangkah ke lintasan, suara ribuan penonton memekakkan telinga.
Tribun penuh dengan bendera merah putih, sorak-sorai menggema seperti ombak yang tak berakhir. Veda, Veda, Veda. Seruan itu menggema di seluruh Mandalika. Ia menunduk sejenak, lalu berlutut di samping motornya, menyentuh tanah dengan jari, ritual kecil yang selalu ia lakukan sebelum balapan besar. "Untukmu, ayah," bisiknya pelan, sebelum menutup visor helmnya. Suara dunia menghilang, hanya tersisa dirinya, mesin, dan detik yang semakin menipis menuju start. Lampu merah di atas garis start menyala satu persatu. 5 titik cahaya merah seperti tanda takdir yang menahan napas dunia. Saat lampu padam serentak, boom, Veda menarik throttle sepenuh tenaga. Ban belakang menghantam aspal, menimbulkan percikan kecil yang memantul di bawah sinar matahari. Motor melesat bagaikan peluru keluar dari larasnya. Dalam sepersekian detik, ia melewati 2 pembalap di depannya dan langsung masuk ke posisi kedua di tikungan pertama. Watanabe sudah menunggu di depan, dan duel mereka pun dimulai bahkan sebelum penonton sempat duduk kembali. Tikungan demi tikungan menjadi tarian maut antara dua petarung. Watanabe membuka jalur racing line-nya lebar, mencoba menjebak, tapi Veda membaca setiap gerakannya. Di tikungan ke-10, tempat yang kemarin hampir membuatnya jatuh, ia menyalip dari luar, manuver yang mustahil bagi kebanyakan pembalap. Motor nyaris kehilangan traksi, ban belakang berdecit seperti menjerit, tapi Veda tidak melepas gas. Ia menunduk dalam-dalam, dan seketika, seluruh tribun meledak, "VEDAAAA pimpin balapan." Komentator berteriak histeris, sementara di pit wall, Pak Anang mengepalkan tangan dengan mata berkaca-kaca. Lap demi lap berlalu, dan Veda memimpin dengan keberanian yang nyaris tidak manusiawi. Ia tahu Watanabe menempel di belakang, menunggu kesalahan sekecil apapun. Tapi Veda mengendarai seperti seseorang yang sedang melawan takdir, bukan hanya rival. Di setiap tikungan, tubuhnya bergerak seperti bayangan motor itu sendiri, harmonis, liar, dan penuh kendali. "Kau tidak akan ambil podium ini dariku," gumamnya pelan di dalam helm. Ia tak tahu apakah itu untuk Watanabe, untuk dirinya, atau untuk suara masa lalu yang menantangnya untuk percaya. Sementara itu, suhu lintasan meningkat, aspal mulai memantulkan panas yang menyesakkan. Keringat mengalir di bawah baju balap, tangan mulai kaku, tapi fokusnya tak tergoyahkan. Ia tidak lagi berpikir tentang media, sponsor, atau tekanan. Di dunia kecilnya yang terdiri dari tikungan, gas, dan kecepatan, hanya ada satu tujuan, terus maju. Satu kesalahan bisa menghapus semuanya, tapi berhenti bukan pilihan. Veda menatap garis lurus panjang di depannya, throttle penuh, dan dunia seolah melambat, angin menerpa wajahnya, sirkuit bergetar, dan untuk sesaat, ia merasa seperti terbang di atas sayap mimpi yang dulu ia rajut sejak bocah. Lap keempat berakhir dengan Veda masih di posisi pertama, tapi Watanabe mulai mendekat. Di layar telemetri pit Repsol Astra, selisih mereka hanya 0,183 detik. Pak Anang menatap monitor sambil menahan napas. "Tenang, nak, jangan terburu-buru," gumamnya. Namun di lintasan, tidak ada ruang untuk tenang. Veda tahu, inilah puncak dari semua kerja kerasnya. Ia menggenggam stang lebih kuat, napas berat di dalam helm, lalu berteriak dari dalam dada, "Ayo, kita buktikan siapa sebenarnya penguasa Mandalika." Dan dengan itu, babak paling panas dari pertarungan dua dunia pun resmi dimulai. Udara Mandalika kini serasa terbakar. Suhu lintasan mendekati 40 derajat, dan dari balik visor helmnya, Veda bisa melihat fatamorgana panas menari di atas aspal. Napasnya mulai berat, keringat mengucur di pelipis, menetes ke dalam baju balap yang kini basah kuyup. Tapi matanya tetap tajam, fokus pada garis balap yang seolah memanggilnya untuk terus maju. Di belakang, bayangan biru milik Watanabe semakin besar, semakin dekat, seperti hantu yang tak mau pergi. Setiap tikungan kini menjadi medan perang batin antara nyali dan rasa takut. Lap ke-6.
Di tikungan ke-12, tikungan paling berbahaya di Mandalika, Watanabe mencoba masuk dari dalam, menyalip dengan kecepatan gila. Veda tahu itu datang, tapi ia tak bisa menutup jalur tanpa risiko tabrakan. Dalam sepersekian detik, dua motor itu nyaris bersentuhan. Ban depan Watanabe hampir menyentuh footpack Veda. Dunia terasa melambat, semua suara lenyap, kecuali detak jantungnya yang berdentum seperti genderang perang. Ia menahan motor sekuat tenaga agar tidak melebar. Dan ketika semua nyaris hancur, Veda memutar gas sedikit lebih cepat. Hanya sedikit, tapi cukup untuk membuat motor melesat keluar tikungan, menyelamatkannya dari kehancuran. Penonton menjerit histeris. Komentator memekik, itu tadi nyaris menyentuh. Reaksi yang luar biasa dari Veda Ega Pratama. Tapi di dalam helm, Veda tidak mendengar apa-apa. Hanya napas berat, dan suara mesin yang kini terasa seperti bagian dari tubuhnya sendiri. Ia sadar, Watanabe sedang memainkan permainan psikologis, mengintimidasi, mendorongnya untuk panik. Tapi Veda menolak jatuh dalam perangkap itu. Ia menggertakkan gigi, menatap lurus ke depan. Kau boleh menekan, tapi aku yang menentukan kapan kau akan kalah, gumamnya dengan nada serendah bisikan iblis. Lap ke-7, ban belakangnya mulai kehilangan daya cengkeram. Motor mulai goyah setiap kali keluar dari tikungan cepat. Veda bisa merasakan getaran aneh di footpacknya, tanda keausan ban sudah masuk batas. Jangan panik, jaga ritme, kendalikan napas, ia mengulang mantra itu dalam kepala. Tapi tubuhnya sudah nyaris habis. Lengan kirinya terasa berat, leher tegang, dan pandangannya mulai kabur oleh kabut keringat. Di tengah rasa sakit itu, suara ayahnya tiba-tiba terngiang, "Anakku, keberanian sejati bukan tentang tak takut jatuh, tapi tetap melaju meski takut itu ada." Kata-kata itu menyalakan bara di dadanya lagi. Di pitwall, Pak Anang dan tim Repsol Astra berdiri dengan tegang. Ban belakangnya turun 15% grip. Teriak seorang teknisi. Pak Anang menggigit bibirnya. Ia tahu, kalau Veda terus memaksa di ritme ini, ia bisa kehilangan kendali kapan saja. Tapi ia juga tahu, kalau anak itu melambat, Watanabe akan menyalip tanpa ampun. Tak ada pilihan aman dalam perang seperti ini. Ia menatap layar telemetri, lalu berbisik lirih, "Tahan sedikit lagi, nak, hanya sedikit lagi." Suaranya serak, antara doa dan perintah. Tikungan 15, lap ke-8, Veda hampir kehilangan traksi sepenuhnya. Ban belakang tergelincir, motor menari liar, dan dunia serasa miring. Penonton menahan napas. Beberapa berteriak ngeri. Namun ajaibnya, Veda menahan motor itu dengan lutut dan insting yang nyaris mustahil dijelaskan. Motor itu meluncur lagi lurus tanpa jatuh. Komentator berteriak, "Itu refleks dewa." Dia tetap tegak, dan di tengah gemuruh itu, Veda tersenyum kecil di balik helmnya, senyum pejuang yang tahu bahwa ia baru saja lolos dari kematian. Tapi setelah semua itu, datang kesadaran pahit. Lengan kanannya mulai kram, dan suhu mesin naik lebih cepat dari biasanya. Lampu indikator di dashboard berkedip merah overhead. Ia menatap sekilas, lalu kembali fokus. Tidak ada waktu untuk takut. Tidak ada ruang untuk ragu. "Selama mesin masih hidup, aku juga hidup," bisiknya sambil menarik gas lagi. Suara mesin meraung lebih keras, menembus panas, menantang batas. Dan di atas lintasan Mandalika yang membara, dua pebalap itu melaju seolah dunia hanya menyisakan satu tempat di puncak, dan Veda bertekad untuk tidak memberikannya pada siapapun. Lap ke-8 dimulai dengan ketegangan yang tak kasat mata. Dari luar, Veda Ega Pratama masih memimpin balapan dengan determinasi seorang petarung yang tak mengenal kata menyerah. Tapi di balik visor helmnya, alarm kecil di dashboard motor terus berkedip merah, pertanda bahaya. Suhu mesin melonjak di atas batas aman. Ia menatap sekilas angka 112 derajat Celcius, lalu menelan ludah. "Tidak sekarang, jangan sekarang," gumamnya, berusaha menepis rasa panik. Di belakang, Watanabe semakin dekat,
bayangannya menari di aspal seperti pengejar maut. Sementara mesin CBR 600RR Veda mulai terdengar serak, seperti menjerit kesakitan. Tikungan ke-9, suara mesin mendadak menurun, tenaga motor seolah tertahan. Veda langsung merasakannya, tarikan gas tidak lagi sekuat tadi. Ia mencoba mengganti gigi, tapi responnya terlambat sepersekian detik. Dalam dunia balap, sepersekian detik adalah jurang. Watanabe memanfaatkan momen itu untuk menempel rapat. Dari pitwall, Pak Anang memukul pagar besi dengan frustrasi. Radiatornya mulai overheat, sirkulasi oli nggak stabil. Teriak salah satu mekanik. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan sekarang. Semua bergantung pada anak muda di lintasan, seorang pebalap yang menolak menyerah bahkan ketika mesinnya mulai melawan. Veda tahu motor itu sedang sekarat, tapi hatinya justru semakin membara. "Kalau kau mau mati, kita mati bersama," katanya pada mesinnya sendiri, menggenggam throttle lebih keras. Ia mengatur ritme gas agar mesin tidak terlalu panas, menahan di RPM yang lebih rendah saat masuk tikungan, lalu memaksimalkan output di lintasan lurus. Strategi gila, berisiko kehilangan kecepatan, tapi hanya itu yang bisa ia lakukan. Watanabe menyalip di lintasan lurus, namun Veda membalas di tikungan ke-16 dengan teknik latte braking yang sempurna. Ban belakang hampir kehilangan cengkeraman, namun ia berhasil menutup jalur dengan presisi surgawi. Setiap detik ini terasa seperti pertarungan antara manusia dan mesin. Tangannya bergetar, nafasnya memburu, dan suara alarm mesin masih meraung di telinganya. "Jangan berhenti, gumamnya berulang-ulang seperti doa. Ia ingat wajah ayahnya yang dulu memperbaiki motor kecil di garasi rumah, berkata dengan senyum sederhana, "Motor itu hidup kalau kamu percaya padanya." Kini, di tengah neraka kecepatan dan panas Mandalika, Veda membuktikan kata-kata itu. Ia percaya. Ia mempercayai mesinnya bahkan saat dunia memaksanya untuk berhenti. Watanabe, melihat motor Veda mulai melambat di tikungan ke-11, mencoba menyerang dari sisi dalam. Tapi Veda menutup jalur dengan keberanian yang membuat penonton menjerit ngeri. Dua motor itu nyaris bersentuhan, percikan api kecil muncul dari gesekan footpack mereka. Kamera menyorot wajah Veda yang menahan sakit dan amarah di balik helm. "Aku tidak akan menyerah di rumahku," teriaknya, suaranya pecah oleh napas yang berat. Dan dengan satu manuver luar biasa, ia memaksa Watanabe melebar keluar lintasan, mengambil kembali posisi pertama dengan determinasi yang menyalip batas manusia. Namun setiap kemenangan kecil menuntut harga. Di lintasan lurus setelah tikungan ke-13, mesin CBR 600RR tiba-tiba kehilangan tenaga drastis. Kecepatan turun 10 km per jam dalam sekejap. Tidak, sekarang, desis Veda, menekan gas sampai batas maksimum. Mesin meraung tinggi, lalu terdengar suara krek halus, seolah sesuatu patah di dalamnya. Tapi ia tidak berhenti. Ia tahu garis finish masih jauh, tapi juga tahu bahwa keberanian kadang berarti terus maju meski tahu hasilnya bisa fatal. Ia menggenggam stang lebih kuat, napasnya memburu seperti hembusan terakhir seorang prajurit di medan perang. Di pitwall, seluruh kru berdiri, sebagian menutup wajah, sebagian berdoa. Pak Anang berteriak lewat radio, "Tahan ritmemu, Ved. Jangan paksa mesinnya." Tapi suara itu tak lagi didengar. Di dalam helm, dunia Veda telah menyempit, hanya ada lintasan, deru angin, dan suara mesin yang berjuang untuk tetap hidup. "Kau dan aku, kita sudah sejauh ini," katanya lirih, matanya menatap horizon garis finish yang memantul di bawah terik mentari. "Jadi, jangan mati sebelum aku sampai." Dan di detik itu, dengan mesin yang nyaris meledak, ia menunduk lebih dalam, throttle penuh, menembus batas antara keberanian dan kegilaan. Lap ke-10 menjadi titik di mana segalanya berubah menjadi medan perang batin. Mesin Veda masih bertahan, entah karena keberuntungan atau tekad yang terlalu keras untuk dipatahkan. Tapi di balik visor helm, matanya sudah tak lagi setenang awal lomba. Pandangannya kabur oleh peluh dan debaran jantung yang terus berpacu dengan mesin.
Setiap kali ia melirik spion, bayangan Watanabe selalu ada di sana, seperti hantu yang tak mau pergi. Sementara dari pengeras suara sirkuit, komentator terus menggema, apakah Veda Ega Pratama bisa bertahan? Mesin Hondanya tampak kelelahan. Kalimat itu menembus pikirannya seperti peluru, dan justru menyalakan api baru di dalam dirinya. Watanabe mulai bermain licik. Ia tidak menyerang langsung, melainkan menekan dari belakang dengan strategi psikologis. Di setiap tikungan, ia mendekat seolah akan menyalip, lalu menahan posisi. Tekanan konstan itu membuat Veda gusar. Ia tahu, lawannya ingin membuatnya melakukan kesalahan sendiri. "Kau mau main-main?" "Ya," gumam Veda, rahangnya mengeras. Ia merasakan denyut di pergelangan tangan, menandakan tubuhnya mulai kelelahan. Tapi justru di sanalah mental baja seorang pebalap sejati diuji. Ia mengingat latihan keras di Jepang, saat pelatihnya berkata, "Kau belum jadi pebalap sejati sebelum bisa mengalahkan rasa takutmu sendiri." Di lap ke-12, Watanabe akhirnya melancarkan serangan. Ia menyelinap di sisi dalam di tikungan cepat, posisi paling berbahaya di Mandalika. Veda refleks menutup jalur, tapi nyaris kehilangan kendali. Ban belakangnya selip, membuat motor sempat miring ekstrim. Penonton menjerit, tapi entah bagaimana ia berhasil menyeimbangkan kembali. Dari pit wall, seluruh kru Manzi Honda menahan napas. Watanabe tersenyum di balik helm, mencoba memecah fokus Veda. "Kau hebat, bocah," katanya melalui intercom tim, "tapi hari ini, kemenangan milikku." Veda tak menjawab, ia hanya menurunkan visor lebih dalam. Itu bukan tanda menyerah, tapi tanda perang dimulai. Lap ke-13 hingga 14 menjadi duel paling intens di sepanjang balapan. Mereka saling menyalip lebih dari 5 kali hanya dalam 2 putaran. Debu beterbangan, percikan api muncul dari gesekan footpack dan firing. Tapi bukan kecepatan yang kini jadi taruhan, melainkan harga diri. Setiap kali Watanabe memimpin, Veda membalas dengan agresivitas gila-gilaan. "Aku tidak balapan untuk podium," bisiknya, "aku balapan untuk membuktikan siapa diriku." Penonton berdiri, tribun bergetar oleh sorakan. Kamera menyorot wajah-wajah tegang para kru, antara keajaiban dan bencana, jaraknya hanya beberapa meter. Namun dalam perang psikologis, bukan hanya kecepatan yang menentukan, tapi juga siapa yang lebih kuat menanggung tekanan. Veda mulai merasakan denyut aneh di telinganya, seperti suara detak jantung yang menggema. Terlalu keras, napasnya sesak di balik helm, dan pikirannya melayang sejenak. Ia melihat wajah ayahnya, ibunya, dan bendera merah putih yang dulu dikibarkan di ARRC. "Aku tidak akan kalah di tanah airku," katanya pelan. Saat kesadarannya kembali, Watanabe sudah mencoba menyalip lagi. Tapi kali ini, Veda sudah siap. Ia berpikir bukan dengan ketakutan, tapi dengan intuisi. Ia membaca lintasan, membaca arah angin, membaca ritme lawan seperti penyair membaca puisi perang. Di tikungan ke-16, yang terkenal mematikan, Watanabe mencoba manuver berani. Tapi Veda memotong dari sisi luar, posisi mustahil yang bahkan komentator tak berani membayangkannya. Ban belakang motor Veda nyaris keluar lintasan, tapi ia berhasil menahan dengan satu gerakan ajaib, menyalip dari luar dengan kecepatan penuh. Penonton bergemuruh, komentator menjerit tak percaya, dia gila. Tapi dia berhasil. Watanabe terpaku sepersekian detik, kehilangan momentum. Disitulah Veda melepaskan throttle penuh, menembus garis lintasan lurus dengan kecepatan 242 km per jam. Mesinnya meraung, tapi hatinya berteriak lebih keras. Dan ketika lap ke-15 berakhir, perang psikologis itu belum selesai. Watanabe masih membuntuti, tapi kini bukan lagi Veda yang merasa tertekan, justru Watanabe yang mulai goyah. Dari pit wall, tim Jepang terlihat panik. Sementara di garasi Honda, Pak Anang menatap layar telemetri dengan tangan bergetar. Mesin masih panas, tapi bertahan. Veda menatap horizon, lalu tersenyum di balik helm. "Kau boleh lebih cepat, tapi aku lebih keras kepala." Dan dengan kalimat itu,
Ia melaju ke lap berikutnya, siap menghadapi apapun, entah kemenangan atau kehancuran. Lap ke-16 dimulai dengan ketegangan yang menggantung di udara Mandalika. Angin panas berhembus dari laut, membawa aroma garam yang bercampur dengan bau oli dan karet terbakar. Veda Ega Pratama masih memimpin, tapi mesin CBR600RR-nya sudah berada di ujung penderitaan. Suara mesin berubah dari raungan gagah menjadi erangan serak yang menyayat hati. Setiap kali ia menarik gas, terdengar getaran halus seperti tangisan. "Bertahanlah, teman," gumamnya, suaranya bergetar di balik helm. Ia tahu mesin itu sedang menangis, bukan karena kalah, tapi karena telah memberi segalanya. Dan ia pun demikian. Watanabe masih di belakang, hanya terpaut setengah detik. Ia menunggu momen yang tepat, seperti predator yang mencium darah. Dari pitwall, tim Yamaha-nya berteriak lewat radio, "Sekarang tekan dia di tikungan ke-10. Tapi Veda, seolah mendengar perintah itu juga, menutup jalur dengan keberanian yang tak masuk akal. Ia melibas tikungan tajam itu dengan gaya leaning ekstrim, lututnya hampir mencium aspal, sementara percikan api keluar dari footpack. Kamera televisi menangkap momen itu, dan tribun bergemuruh histeris. Tak ada yang tahu apakah yang mereka saksikan ini balapan atau pengorbanan. Tapi ketika masuk lap ke-17, tanda-tanda kelelahan mulai jelas. Suhu mesin sudah mencapai 119 derajat C. Panel digital di dashboard berkedip cepat, dan setiap kali throttle ditekan, motor bergetar kasar. "Veda, turunkan RPM, mesinmu tidak akan bertahan," suara Pak Anang bergetar dari radio. Tapi anak muda itu hanya menjawab, "Kalau aku turunkan, aku kalah." Dan ia menolak kalah. Ia lahir bukan untuk menyerah di depan penonton yang meneriakkan namanya di tanah airnya sendiri. Di tribun, bendera merah putih berkibar di antara gemuruh, seakan seluruh bangsa menumpahkan harapan pada bahu satu remaja yang sedang berperang sendirian di atas roda 2. Watanabe mendekat lagi, kali ini benar-benar menempel di belakang Veda. Bayangan motornya memantul di fairing Veda, menandakan jarak mereka tinggal beberapa sentimeter. Dalam kecepatan 240 km per jam, jarak sekecil itu bisa berarti hidup atau mati. Di tikungan ke-13, Watanabe menyalip dengan kecepatan tinggi. Veda terkejut, tapi tidak panik. Ia membalas dengan counter attack instan di sisi luar, meski lintasan licin oleh debu. Ban belakang selip keras, motor bergoyang liar, penonton menahan napas, tapi entah dari mana, keseimbangan itu kembali. Ia bertahan. Dunia seakan berhenti berputar sesaat, hanya menyisakan raungan dua mesin yang saling mencabik udara. Namun di lap ke-18, mesin Honda itu akhirnya menjerit terakhir kalinya. Saat Veda menekan gas keluar dari tikungan ke-15, terdengar suara krek tajam di dalam mesin, seperti jantung yang retak. RPM drop drastis, tenaga hilang. Tidak sekarang, gumamnya. Matanya melebar di balik visor. Ia mencoba mengganti gigi, tapi responnya lambat. Motor tersentak-sentak, seperti makhluk yang menolak mati. Watanabe melintas di sebelahnya, menatap sekilas ke arah Veda sebelum melejit ke depan. Dalam sepersekian detik itu, dunia terasa hening. Sorakan penonton berubah jadi keheningan tragis, seolah seluruh stadion menahan napas bersama. Veda tetap memaksa. Meski tahu motornya sudah tak bisa lagi, ia terus menarik gas, terus mencoba menembus batas. Setiap meter lintasan kini terasa seperti ujian hidup dan mati. "Sedikit lagi," katanya, suaranya parau. Ia tak peduli suara metalik dari mesin yang meleleh, tak peduli suhu yang membuat kaki kirinya terasa terbakar. Ia hanya ingin finish, bukan untuk menang, tapi untuk menepati janjinya sendiri. Janji untuk tidak berhenti sebelum garis akhir, apapun yang terjadi. Dan ketika motor itu akhirnya tersentak keras di tikungan terakhir, ia mencondongkan tubuh, menuntun motor yang setengah hidup menuju garis finish. Motor itu meluncur dengan tenaga terakhirnya, meraung seperti binatang yang sekarat. Veda menatap lurus ke depan,
matanya berkaca-kaca di balik visor. Di seberang lintasan, garis putih sudah tampak hanya 50 meter lagi. Dan di saat mesin akhirnya mati total, roda belakang terkunci, ia masih sempat mendorong tubuhnya, memaksa motor itu bergulir dengan sisa momentum. Garis finish terlewati, penonton meledak dalam tangis dan sorakan. Veda jatuh berlutut di lintasan, tangannya masih memegang stang motor yang kini diam. "Kau menangis, ya?" katanya lirih sambil menepuk tangki. "Tenang, kita sudah sampai. Garis finish sudah terlewati, tapi dunia terasa berhenti berputar." Veda Ega Pratama jatuh berlutut di lintasan dengan tubuh gemetar, napasnya tersengal-sengal di balik helm yang mulai berembun. Motor Honda CBR 600RR-nya berhenti total beberapa meter setelah garis putih. Mesinnya mengepulkan asap putih tipis, pertanda akhir dari perjuangan yang terlalu keras. Penonton berdiri, sebagian bersorak, sebagian terisak. Tidak ada yang tahu siapa sebenarnya yang menang, Watanabe atau Veda, karena keduanya melintasi garis hampir bersamaan. Tapi yang pasti, semua tahu siapa yang sudah memberikan segalanya. Veda tidak sekadar balapan hari itu, ia bertarung sampai jantung terakhir mesinnya berhenti berdetak. Petugas marshal berlari mendekat, membantu Veda melepas helmnya. Wajahnya pucat, keringat bercampur air mata di pipinya. Ia menatap motor kesayangannya yang masih mengepulkan asap. "Kau sudah berjuang dengan gagah, teman," katanya pelan, menyentuh tangki yang panasnya masih membakar telapak tangan. Dari pengeras suara, terdengar pengumuman, finish foto sedang diperiksa, selisih waktu antara Watanabe dan Veda hanya 0,021 detik. Sirkuit Mandalika mendadak sunyi. Semua menunggu, semua menatap ke arah dua pebalap muda yang sama-sama hampir roboh, sama-sama kehabisan tenaga. Tapi bedanya, satu berdiri karena menang, satu berlutut karena memberi segalanya. Beberapa menit kemudian, hasil resmi keluar. Pemenang Full Race 2 SS600 Tetsuya Watanabe. Suara komentator bergema di seluruh arena. Tribun timur bersorak, tapi dari sisi barat tempat bendera Indonesia berkibar, justru terdengar tangisan. Namun anehnya, Veda tersenyum. Ia menatap langit biru Mandalika yang dipenuhi teriakan dan gemuruh, lalu menunduk sambil menepuk tangki motornya lagi. "Kita kalah, tapi tidak benar-benar kalah," katanya lirih. Watanabe datang menghampiri, melepas helm, dan dengan hormat menepuk pundak Veda. "Kau gila," katanya dengan senyum lelah. "Tapi kau membuatku takut hari ini." Veda hanya tertawa kecil. "Aku juga takut, tapi aku lebih takut berhenti." Di podium, saat upacara penghormatan dimulai, Watanabe berdiri di posisi pertama dengan wajah datar. Ia tahu, meski secara catatan waktu ia menang, hati penonton sudah dimenangkan oleh Veda. Dan saat nama Veda Ega Pratama disebut di posisi kedua, seluruh tribun meledak dalam sorakan. Kamera menyorot wajah Veda yang masih menahan emosi, matanya memerah, tapi bibirnya tersenyum tulus. Ia mengangkat trofi perak tinggi-tinggi, seolah itu emas. Bukan karena pialanya, tapi karena maknanya. Di bawah podium, ribuan penonton meneriakkan satu kalimat yang membuat bulu kuduk berdiri, "Veda sang pejuang." Setelah upacara, Veda duduk sendirian di padok, di depan motor yang kini diam tanpa daya. Krunya membiarkan ia sendiri, tahu bahwa ada hal-hal yang tak perlu diucapkan. Ia menatap fairing yang retak, cat yang tergores, dan angka 7 di bodi motornya yang kini kotor oleh oli dan debu. "7, angka keberuntunganku," gumamnya, lalu tersenyum getir. Di tangannya, ia masih memegang potongan kecil besi yang terlepas dari mesin, seperti simbol pengorbanan. Air matanya menetes, jatuh di atas logam dingin itu. "Terima kasih, karena kau bertahan lebih lama dari yang seharusnya," katanya pelan. Di luar, suara sorakan penonton masih bergema, tapi di dalam padok hanya ada sunyi dan kenangan. Malamnya, berita tentang balapan itu mendunia. Cuplikan momen saat mesin Veda nyaris meledak tapi tetap bertahan hingga finish viral di seluruh media.
Judul-judul berita bermunculan, Veda Ega Pratama, The Boy Who Refused to Stop, Indonesia's Iron Will in Mandalika, Engine Web, Nation Roaret. Komentator Jepang bahkan berkata di siaran langsung, hari ini bukan Watanabe yang menang, tapi semangat balap itu sendiri. Dan di hotel malam itu, Veda menatap layar ponsel, membaca semua pesan dukungan yang masuk. Ia tidak membalas satupun. Ia hanya menutup mata, tersenyum, lalu berbisik, balapan ini belum selesai. Sebelum tidur, ia keluar ke balkon, menatap laut yang hitam di kejauhan. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma garam dan suara debur ombak yang menenangkan. Ia menatap ke arah sirkuit yang masih bercahaya dari kejauhan, dan dalam hati berjanji, Fulrace berikutnya, aku tidak akan biarkan mesin menangis sendirian lagi. Bulan bersinar pucat di atas Mandalika, seolah ikut menyaksikan tekad seorang anak muda yang tak mau menyerah. Di bawah sinar itu, Veda mengepalkan tangan, bukan dalam kemarahan, tapi dalam janji. Sebab bagi Veda Ega Pratama, setiap luka, setiap tangisan, dan setiap detik di lintasan adalah bagian dari perjalanan menuju keabadian. Pagi hari setelah Fulrace 2, Mandalika terasa hening, seolah sirkuit itu sedang berkabung atas mesin yang mati di garis finish semalam. Tapi di balik garasi yang masih bau oli dan keringat, Veda Ega Pratama sudah bangun lebih awal. Ia duduk di depan motornya yang kini tanpa fairing, hanya kerangka dan luka logam yang tersisa. Cahaya matahari pagi menimpa permukaannya, seperti menyinari bekas perang yang mulia. Di sampingnya, Pak Anang berdiri diam, membawa secangkir kopi yang mulai dingin. Kau gila semalam, Ved, katanya pelan. Veda hanya tersenyum kecil, matanya tak lepas dari motor itu. Aku cuma ingin motor ini tahu, aku nggak akan tinggalkan dia di tengah perang. Mesin yang semalam menangis kini dibongkar. Bagian demi bagian dilepaskan dengan hati-hati, seolah mereka sedang merawat tubuh sahabat yang terluka parah. Setiap baut, setiap goresan, adalah kenangan tentang perjuangan yang nyaris mustahil. Mekanik menatap Veda dengan hormat yang tulus, tanpa kata-kata. Ia bukan lagi sekadar pembalap muda, ia simbol dari semangat yang menolak tunduk pada batas. Di dinding padok, seseorang menempelkan foto dari garis finish semalam. Veda mendorong motornya dengan air mata di wajah. Di bawahnya tertulis, Engine Web, But the Spirit Didn't Die. Tulisan sederhana itu membuat dada semua orang yang membacanya terasa sesak. Saat siang menjelang, media dan wartawan mulai berdatangan. Mikrofon, kamera, dan sorotan kembali mengarah padanya. Veda, bagaimana rasanya nyaris menang? Tanya salah satu reporter. Ia tersenyum, memandang jauh ke lintasan. Aku tidak nyaris menang, jawabnya pelan, aku sudah menang, karena aku tidak berhenti. Jawaban itu menggema di seluruh ruangan, membuat semua orang terdiam sejenak. Di layar-layar berita, potongan kalimat itu menjadi viral, dijadikan kutipan oleh ribuan orang di media sosial. Tapi bagi Veda, itu bukan kebanggaan, itu pengingat bahwa setiap balapan bukan soal trofi, tapi tentang melawan rasa takut dan kelelahan dalam diri sendiri. Malamnya, di kamar hotel sederhana tempat ia menginap, Veda menatap keluar jendela. Laut Mandalika tampak hitam dan tenang di bawah cahaya bulan. Angin lembut membawa suara jauh dari tribun, masih ada beberapa supporter yang belum pulang, meneriakkan namanya dari luar pagar sirkuit. Veda, Veda. Sorakan itu terdengar samar tapi penuh makna. Ia menutup mata, mengingat semua detik yang ia habiskan di lintasan, panasnya mesin, teriakan radio, dan detik ketika mesin berhenti di garis finish. Lalu ia tersenyum. Aku masih di sini, dan aku belum selesai, katanya dalam hati. Keesokan harinya, sebelum meninggalkan sirkuit, ia berdiri di tengah lintasan kosong. Ia menunduk, menyentuh aspal yang kemarin menjadi saksi. Suhu masih hangat, seperti menyimpan jejak ban dan nyawa yang menempel di atasnya. Kau tahu, katanya pelan pada dirinya sendiri, aku akan kembali, dan saat itu, aku dan mesin ini akan menyala tanpa menangis lagi. Di kejauhan,
Angin membawa aroma laut, menyapu rambutnya yang masih basah oleh embun pagi. Ia memejamkan mata sejenak, membiarkan semua kenangan dan rasa sakit larut menjadi bahan bakar baru di dalam jiwanya. Beberapa minggu kemudian, berita mengejutkan datang, Veda akan kembali tampil di seri berikutnya, dengan motor baru yang diberi nama oleh tim Phoenix 07, simbol kelahiran dari abu kehancuran. Di konferensi pers, ia berdiri dengan seragam balap barunya yang berwarna merah menyala. Wartawan bertanya, kenapa namanya Phoenix? Ia tersenyum tajam, lalu menjawab dengan nada tegas, karena aku dan motor lamaku sudah terbakar di Mandalika, dan sekarang kami terlahir lagi untuk membakar dunia. Kalimat itu disambut tepuk tangan panjang, bukan hanya dari media, tapi juga dari para rival yang kini melihatnya bukan sekadar bocah ajaib, melainkan legenda yang sedang tumbuh di depan mata mereka. Dan saat Veda berjalan keluar dari ruang konferensi menuju padok, kamera menyorot langkahnya yang tenang namun penuh tekad. Di dinding luar, seseorang menulis grafiti besar bertuliskan, "From Thirst to Fire, Veda never stops." Ia berhenti sejenak, menatap tulisan itu, lalu tersenyum lebar. "Ya," katanya pelan, "api ini nggak akan padam." Di langit sore yang kemerahan, siluet Veda menyatu dengan suara laut dan hembusan angin Mandalika, menjadi simbol abadi tentang keberanian, semangat, dan keyakinan bahwa tak ada mesin, tak ada luka, dan tak ada kekalahan yang bisa memadamkan jiwa seorang pejuang sejati.